Mukjizat Nabi Muhammad SAW menurunkan hujan. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa yang berlaku pada Nabi dan Rasul dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menirunya. Di antara semua manusia pilihan Allah, ada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dikaruniai ratusan mukjizat sebagai bukti nyata bahwa dia adalah Rasul utusan Allah. Sejak masih kecil, Nabi telah merasakan ujian dunia yang begitu berat. Ya Tuhanku, siapa yang akan merawat anak ini? Ucap Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi berusia 6 tahun. Ibunya baru saja meninggal dunia, sedangkan sang ayah sudah meninggal sejak Nabi belum lahir. Akulah yang akan merawat cucuku, kata Abdul Muthalib, kakek Nabi. Tidak lama berselang, sang kakek pun meninggal dunia. Dan akhirnya, Nabi diasuh oleh sang paman, yaitu Abu Thalib. Saat itu, Nabi berusia 8 tahun. Sesuai dengan wasiat ayah, aku akan mengasuhmu. Engkau adalah anak yang mulia, aku pasti akan menjagamu. Benar sekali, Nabi adalah anak yang mulia. Siapapun yang bersama dengannya pasti akan mendapatkan berkah. Suatu ketika, kota Mekah dilanda kemarau yang sangat panjang. Bagaimana ini? Hujan tidak kunjung turun. padahal para dukun sudah memberikan berbagai persembahan. Jika begini terus, kita pasti akan mati kelaparan. Setiap hari, ada saja ternak yang mati karena kelaparan dan kehausan. Begitu juga dengan ladang-ladang yang sudah mulai mengering. Keadaan yang semakin memburuk membuat para pemimpin suku berkumpul. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Abu Thalib. Dia adalah orang yang saleh. Siapa tahu doanya akan terkabul. Benar, tidak ada salahnya jika kita mencoba. Kemudian, mereka pun mengutus salah satu orang untuk menemui Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, lembah ini sedang mengalami kekeringan dan anak-anak kami sedang mengalami kelaparan. Maka, datanglah dan mintalah hujan. Baiklah, aku akan datang. Setelah itu, Abu Thalib berjalan ke arah Ka'bah bersama dengan Nabi Muhammad kecil. Orang-orang yang ada di sana mulai berbisik-bisik. Apakah itu anak yang diasuh oleh Abu Thalib? Benar, banyak yang bilang kalau dia adalah anak yang mulia. Oh, pantas saja. Wajahnya bersinar sekali seperti matahari. Abu Thalib kemudian mengangkat Nabi Muhammad dan menempelkan punggungnya ke Ka'bah. Mereka pun berdoa dengan khusyuk. Tidak lama kemudian, awan mendung mulai muncul di langit yang awalnya begitu terik. Lihat, muncul awan gelap di sebelah barat. Di sebelah selatan juga sama. Tuhan mendengar doa kita. Hujan mulai turun dengan deras membasahi kota Mekah. Semua orang bersuka cita menyambutnya. Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad pulang ke rumah. Sepanjang jalan, dia melantunkan syair. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Subhanallah, Allah telah menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad sejak Nabi masih kecil. Kisah lainnya tentang Nabi Muhammad yang mendatangkan hujan terjadi setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Waktu itu, Madinah dilanda kemarau yang sangat panjang. Hal ini membuat para petani dan peternak menderita. Hujan tidak kunjung turun. Semua ladang menjadi kering seperti ini. Ternak-ternakku juga tidak ada yang bertahan. Semuanya mati kekurangan makan dan minum. Melihat kesusahan yang dialami para penduduk, beberapa sahabat kemudian berkumpul. Mereka memutuskan untuk meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana jika kita meminta kepada Rasulullah
agar beliau berdoa kepada Allah. Benar, mari kita meminta kepada Rasulullah. Maka para sahabat pun pergi ke masjid untuk menghadap kepada Nabi Muhammad. Waktu itu, Nabi berada di mimbar dan sedang berdakwah. Sahabat ini masuk ke masjid dan berkata, Wahai Rasulullah, harta benda kami telah binasa dan jalan-jalan telah putus. Doakanlah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kami. Kemudian Nabi pun berdoa, Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Turunkan hujan untuk kami ya Allah. Turunkan hujan untuk kami. Allahu Akbar. Langit yang awalnya cerah tanpa ada satu titik pun awan berubah menjadi gelap. Perlahan-lahan, sinar matahari mulai tertutup. Hujan turun! Demi Allah, awan-awan ini tadinya tidak ada, dan sekarang langit tertutup oleh awan. Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad. Kekeringan di Madinah pun dapat teratasi. Namun, hujan itu turun terus-menerus tanpa henti, membuat tanah yang awalnya kering mulai tergenang, dan lama-kelamaan menimbulkan kerusakan. Ibu, air mulai masuk ke rumah kita. Naiklah ke atas bangku ini, nak. Sahut sang ibu sambil mengambil satu-satunya bangku yang ada di rumah mereka. Ibu, kapan hujan ini akan berhenti? Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab kapan hujan itu akan berhenti. Tepat pada hari ke-7, para sahabat kembali menghadap kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, harta benda kami telah binasa dan jalan-jalan telah putus. Doakanlah kepada Allah agar menghentikan hujan. Nabi memenuhi permintaan para sahabat. Dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkan hujan di atas bukit-bukit, gunung-gunung, lereng-lereng, dan lembah-lembah tempat tumbuhnya pepohonan. Hujan pun berhenti. Orang-orang keluar dari rumah dan berjalan-jalan di bawah sinar matahari. Kemudian Nabi berdoa, Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad, mampu menurunkan dan menghentikan hujan. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri hujan yang turun, karena hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.